Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Pada malam ini kita kembali akan membahas ibadah kurban yang setiap menjelang Idul Adha sebetulnya kita bahas tapi belum susun secara sistematis. Sekarang sudah saya bukukan, lumayan ternyata setelah dibukukan 48 halaman. Yang biasanya 8 halaman, 8 halaman. Ini juga sudah diperkecil ya hurufnya biar hurufnya diperkecil. Bisi naon upami ageng tingan bisa halamanna seueur teh Pak. Jadi kita mulai dari bagian pertama saja, halaman 3. Halaman 3. Muqaddimah. Ibadah yang diajarkan Islam sejak manusia pertama hingga terakhir terdiri dari ibadah yang bersifat maliyah atau harta dan ibadah yang bersifat badaniyah. Badaniyah mencakup jiwa dan raga. Karena kan badan itu digerakkannya oleh jiwa. Jadi kalau nyebut badaniyah ya jiwa dan raga. Badaniyah itu termasuk jasmani dan rohani. Kedua bentuk ibadah itu melibatkan qalb yang biasa kita terjemahkan secara non fisik. Qalb itu hati nurani, perasaan, akal, pikiran dan ucapan. Sebetulnya hati nurani, perasaan, akal, pikiran dan ucapan itu juga dimotori oleh qalb. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang bersifat maliyah, walaupun di dalamnya ada badaniyah. Memang harta yang dikorbankan, tapi kan badaniyahnya juga ada dalam menyembelihnya, dalam mencincangnya, ngarecah, dalam membagikannya, dalam memakannya, itu badaniyah. Namun semua ibadah tidak berdiri sendiri, melainkan ada keterkaitan satu sama lain. Dalam ibadah maliyah ada sifat badaniyah, ya, seperti tadi saya katakan, dalam ibadah maliyah kurban ada badaniyahnya, karena dipigawe, dikerjakan. Kecuali kalau yang tidak mau bekerja, kan ada juga kaum muslimin yang mau berkurban, sokelah masrahkeun artosna kumaha we abdi mah terang nampi we sapingping, kan ada juga nggak terlibat apa-apa gitu. Ya itu juga ada pahalanya mengeluarkan dana. Tapi kalau kita meniru Rasul itu kan bukan tukang jagal, tapi waktu kurban mah mencit beliau, artinya terlibat gitu. Sampai 63 ekor kan waktu ibadah haji juga, yang dia sembelih dengan tangannya sendiri. Itu memberikan isyarat bahwa ibadah kurban yang bagus itu sebetulnya tidak hanya menyerahkan harta, tapi juga ikut terlibat di dalamnya. Terserah mau apa aja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya ada yang mewakili, mungkin di dalam sapi itu ada yang nyisit, ada anu nyacag, atau lamun teu bisa nyisit, teu bisa nyacag, minimal ngantongan atau teu bisa ngantongan atau ikut masak. Atau ikut masak atau ikut ngebagikeun.
Manoran. Atau ente ikut nanaon ngadahar kan ngadahar daging ge ibadah kan, diperintah ku Quran fakulu minha makanlah. Jadi artinya adalah supaya terlibat badaniah dan maliyah, tidak hanya maliyah, tidak hanya harta. Karena apa? Karena memang kurban mah kan tidak ada amilin. Beda dengan zakat. Ari zakat mah jelas asnafnya itu ada amilin. Jadi amilin itu orang yang mengelola. Artinya zakat mah nggak apa-apa, kita titip aja gitu. Nggak terlibat apa-apa, kita titip aja. Murni maliyah. Kata-kata amilin sendiri dari kalangan maliyah itu. Kata amilin itu. Amilin itu kan pekerja. Pekerja. Jadi artinya yang berzakat kan tidak perlu kerja. Tidak perlu, dia akan menyerahkan kepada amilin, dan amilin itu dapat upah, dapat hak dari harta zakat tersebut. Kalau di dalam kurban kan tidak ada amilin. Jadi artinya dia ya terlibat gitu. Yang bagus teh ikut terlibat. Ya, terlibatnya terserah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya mungkin kecuali kalau ingin kurbannya di tempat lain yang kita tidak bisa, ya udah itu bagusnya memberikan upah kepada yang mewakili kita kerja. Jangan sampai mereka menyumbangkan harta, menyumbangkan tenaga tanpa ada imbalan dari kita. Adapun mereka memakan atau mengambil sebagian dagingnya yang kita korbankan, itu mah bukan upah, hak aja. Karena kan sebagian daging hewan tidak boleh dijadikan upah. Itu mah hak aja. Kalau ini sebelum jauh, mengenai tempat kurban kita di Bado, kurban mana yang mana istilahnya? Melihat kondisi di Bado dengan lembut, saya kita di sana, melihat kita ke sana, kurban di sana. Kalau kita perhatikan di dalam ayat bahwa kurban itu liyashhadu manafi'a lahum, liyashhadu matam, kan nanti sebetulnya ada bagian kedua, yaitu hakikat kurban berdasar surat Al-Hajj ayat 36. Di situ kan tersirat adanya syiar wal budna jalna laha lakum min sya'airillah. Terus yang kedua ada kalimat fadkurusmallah. Ada juga di dalam ayat yang lain liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menjadi saksi bahwa ibadah ini bermanfaat. Jadi ada unsur manfaat. Jadi mana yang lebih manfaat? Manfaat sosial. Manfaat sosial. Karena kalau manfaat ritualnya melihat kurusmallah. Jadi kan liyashhadu manafi'a lahum waliyad kurusmallah, menyaksikan mereka menjadi saksi berbagai manfaat dan lihat kurusmallah, ritual ibadah. Jadi ada manfaat sosial, ada manfaat ritual kurban itu. Oleh karena itu, berdasar isyarat tersebut, kalau kita punya kesempatan dan punya kemampuan untuk mendistribusikan kepada yang lebih membutuhkan, ada unsur nilai ibadah lebih. Walaupun tidak disyaratkan harus kepada fakir miskin, tidak disyaratkan, kan daging kurban masih siapa saja yang mau. Tapi karena ada isyarat liyashhadu manafi'a lahum waliyad kurusmallah ala ma hadakum mim bahimatil an'am, jadi dari hewan tuh supaya lebih bermanfaat, juga mengagungkan Allah. Kalau lebih bermanfaat, kalau kepada lebih bermanfaat dalam mengagungkan Allah, bermanfaat
baik dalam kehidupan sosial, manfaat daging, maupun dalam mengagungkan Allah. Manfaat dalam syiar, manfaat dalam sosial maupun dalam mengagungkan Allah. Karena di situ ada penyebutan dua gitu. Ada liyashhadu manafi'a lahum, ada waliyad kurusmallah gitu. Ya seperti kalau di sini Bandung. Ya. Banyak yang kurban banyak. Banyak di Bandung mah. Dan orang-orang Bandung itu khususnya di komplek ini kan udah biasa dan tidak merasa wah gitu kalau mendapat daging teh. Nah, biasa membeli. Tapi kalau seperti di kampung abdi mata ari abdi mah upami aya nu titip kurban, ya keur di mana kurbanak mawai kumaha ustad? Abdi mah dibantu ke kampung. Sengaja gitu. Jadi itu maksudnya ada summa bahwa kurban itu lebih baik di tempat sendiri gitu. Itu dari mana gitu? Tapi tidak ditemukan keabdolan tempat. Tidak ditemukan keabdolan tempat. Yang kita temukan justru kebanyakan manfaat gitu. Kalau ibadah haji sekarang, ibadah haji kan kurbannya di Mekah, haji. Makanya jamaah haji menurut saya kurban yang bukan hadyu, bukan hadyu yang berkaitan dengan tamatu, itu kurbannya lebih baik di tanah air masing-masing. Karena apa? Karena kalau hadyu mah betul itu hadyu Ka'bah, jadi disembelih di tanah suci hari hadyu mah. Tetapi kalau kurban mah kan di mana saja, dan memang setiap jamaah haji wajib berkurban. Tapi kalau dia mengambil haji tamattu dan kiron wajib hadyu gitu. Jadi selain kurban teh ada hadyu. Bedanya kalau kurban satu keluarga satu ahlul bait. Tetapi kalau hadyu mah setiap individu yang berhaji, setiap kepala yang berhaji. Kalau kurban mah tidak mesti setiap kepala kan. Makanya kalau punya duit lebih mah sebagiannya untuk kurban, sebagiannya untuk menerbitkan buku-buku dibagikan kan ke jemaah kaum muslimin. Lumayan ya guys, seueur masjid-masjid anu pesan. Jadi anu kurban teh, nu titip kurban, selain dikasih kwitansi, dikasih buku. Jadi lumayan akhirnya teh nyetak terus. Tapi kan kalau buku bukan kurban, kalau kita tidak kurban terus bikin kasih uang untuk kurban, apa tidak sama? Padilah dari kurban, sisa dari kurban. Ini kita kurban dulu. Kurban dulu. Nah, contohnya umpamanya kita punya kemampuan berkurban 2 atau 3 sekeluarga. Tapi kan yang diperintahkan 1. Nah, yang masih ada lebih dananya untuk fisabilillah. Infak padilah. Istilahnya infak padilah. Man anfaqo napakotan padilatan. Barang siapa yang berinfak dengan napakah padilah, nu disebat napakah padilah teh di luar kewajiban. Jadi kalau kita masih punya dana setelah kewajiban, carilah yang fisabilillah. Nah, ini kita contohnya Idul Fitri, Zakat Fitri. Zakat Fitri itu kan kecil sekali. Zakat Fitri itu cuma 2,5 kilo beras, padahal kita beras kan numpuk atau uang juga masih banyak. Nah, yang napakoh padilahnya nggak usah beli beras, dibagikan fisabilillah saja. Sekarang kurban paling kalau kita beli sapi yang limosin 35 juta gitu, dibagi 7 ya 5 juta kan per orang. Ya udah, kalau kita punya 10 juta ya yang 5 jutanya untuk fisabilillah. Nggak usah kita berkurban 2an dalam satu keluarga gitu, karena itu padilah. Memang sapi mah untuk 7 orang. Kalau 1 orang gitu boleh.
Boleh 1 orang. Tetapi kan ari sapi mah atas nama 7 orang. Wa anil bakor sab'ah. Jadi kurban dengan sapi itu untuk 7. Yang dimaksud dengan 7 orang teh 7 atas nama. Artinya kan ala kulli ahli baitin yang diperintahkannya. Ala kulli ahli baitin, pada setiap ahlul bait. 1. Ala kulli ahli baitin udhiyah, pada setiap ahlul bait 1 kurban. Jadi seperti saya di rumah ahlul baitnya berdua, saya dengan istri. Kenapa? Karena anak saya semuanya sudah punya ahlul bait. Karena anak saya sudah 4-4-nya kan sudah nikah. Berarti jumlah sekeluarga saya 5 ahlul baitnya. Artinya 5 bukan 1. Nah, ahlul bait saya 1 dengan istri, anak saya dengan anaknya, yang 4 itu dengan istri dan anaknya gitu. Jadi ahlul bait itu mun bahasa urang mah ada kepala keluarga dan anggota keluarga. Yang misalnya ini kurban sapi untuk 7 orang. Tadi per ahli bait berapa orang? Iya. Di antara ahli bait itu dari untuk 7 orang ini dari sendiri yang 5 orang berarti mengangkat ahli bait yang lain. Iya. Misalnya dia sendiri yang kamu sendiri, yang boleh sendiri tapi atas nama A, B, C. Iya, betul. Rasul juga kan pernah begitu. Ya. Tapi ini yang dia wakili itu kan tidak mampu. Tidak mampu. Kalau tidak mampu malah ini tidak mau penyakit. Iya. Tidak mau berubah di sah tidak. Ya kurbannya sah. Jadi artinya bebas wajib. Cuman yang dapat pahala mah laku maka sabtum. Nah, belum tentu dia diterima. Oh iya. Sebab hari yang mendapat pahala maka sabtum, Pak, yang mengusahakan. Artinya yang menyediakan dananya yang dapat pahala mual pahili. Itu yang kalau misalnya tidak mampu, dia berarti sudah bebas, dia tidak mampu nih. Iya. Sudah bebas dari kewajiban untuk kurban. Betul. Tetapi yang mampu tidak, meskipun di atas belum tentu diterima sebagai kurban. Iya. Jadi karena ala teh kan ala kulli ahli baitin. Ala itu kan oleh Imam Hanafi malah diterjemahkan wajib gitu. Bagi yang mampu teh wajib oleh Imam Hanafi oleh Imam Syafi'i diterjemahkan sunat muakkad gitu. Sunat muakkad kifayah cenah. Sunat muakkad kifayah itu karena dalam satu ahlul bait itu kan anggotanya beberapa gitu. Nah itu wajib salah satu di antara mereka itu. Ala kalimatnya. Yang jelas kalau hadis atau Al-Qur'an menggunakan kata-kata ala itu maksa. Kutiba alaikumus syiyam kan maksa itu. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in kana khairanil wasiyah. Kutiba alaikumul qital. Itu ala itu maksa. Pertanyaan sekarang mampu ini kan yang suka lebih agak mampu. Karena dia tuh secara fisik materi mampu tetapi tidak cadangan. Saya tahun ini buat sekolah. Iya. Tahun ini buat ya tentu saja itu nurani masing-masing. Nah, jadi fikih mengatur tidak di situ. Matur kan ari fikih mah hanya mengatur lahiriah. Kan kalau zakat mah diatur yang Kelihatan. Ya, jadi jumlah harta sekian, presentasi sekian gitu. Kalau zakat mah, kalau kurban mah enggak dikemukakan. Hanya Rasul itu mengatakan man kana lahu disa'ah ayyudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keleluasaan untuk berkurban tapi teu daek kurban, tong deket-deket, jauh itu, tong deket-deket ke tempat sholat kami. Bukan dilarang sholat kan? Bukan dilarang sholat ya, jauh kayak itu sholatnya jauh tuh. Saya mah teresep muncul bahasa urang mah, saya mah teresep deket teu daek kurban mah. Itu kan berarti wajib di situ. Nah gitu. Jauh kayak itu daek kurban kan itu sing nyingkir gitu ta. Seakan-akan gitu kan Rasul teh. Sama hanya dengan ibadah haji. Man kana lahu sa'a ayyahuj walam yahujah
mata mitatan Yahudian atau Nasranian. Boga duit ke ibadah haji leluasa tapi teu daek haji. Maot sia maot Yahudi atau rek Nasrani. Betul. Banyak usaha lagi untuk menerima haji atau mungkin apa sama dengan kurban. Dia pada saat mampu tidak berangkat. Iya. Pada saat bangkrut dia jelas tidak mampu. Iya. Dosa tadi masih terbawa tidak? Ya tentu tergantung tobatnya. Katanya dosanya tetap kata yang lain. Karena dosa waman kafaro ya tadi. Jadi di dalam surat Ali Imran-nya kan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila waman kafaro. Jadi karena Allah telah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu. Barang siapa yang kupur berarti disebut nu teu daek teh. Saat itu kupur disebut. Tapi kan hari ibadah haji sekarang itu ada syarat-syarat yang lain, yaitu harta kuota ya, dana harta kuota. Tapi kan kalau tidak punya kemampuan, artinya dia sudah menyiapkan belum. Nah, salah satunya oleh Rasul kan bagi yang tidak memungkinkan haji, perkiraan ibadah umroh. Bagi yang tidak memungkinkan haji. Contoh sekarang, yang usia 70 tahun baru daftar sekarang, kan 20 tahun deh. Nah, umur 90 tahun mana? Walaupun kebagian kuota umur 90 tahun, itu kan artinya diperkirakan. Diperkirakan tidak bisa gitu nanti. Nah, ada niat-niat atau ya minimal umroh heula. Dan Rasul juga kan umroh dulu. Makanya ada itu seorang sahabat yang mengadu kepada Rasul tidak mampu berhaji karena tidak punya biaya. Kata Rasulullah, berumrohlah kamu di bulan Ramadan. Jadi itu kembali kita kepada kurban. Sekarang pengertian kurban. Kan kita kenal ibadah ini kadang-kadang disebut kurban, kadang-kadang disebut udhiyah, kadang-kadang disebut nahar. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Kadang-kadang disebut dibhun. Ayyamut tasyrik, ayyamu ak wa dibh. Hari-hari tasyrik adalah hari penyembelihan dan hari makan dan minum. Itu juga kurban oleh hadis kadang-kadang disebut kurban, kadang disebut udhiyah. Seperti tadi hadis tadi, ala kulli ahli baitin udhiyah. Kadang-kadang disebut nahar, fasholli li rabbika wanhar. Kadang-kadang disebut dibh. Perkataan kurban itu berasal dari kata koruba, yakrubu, kurban, kurbanan, yang berarti mendekat. Istilah kurban ini digunakan untuk nama ibadah mendekatkan diri pada Allah dengan cara menyembelih hewan. Selanjutnya begitu. Sedangkan perkataan udhiyah diambil dari kata duha, yang menunjukkan waktu setelah matahari memancarkan sinarnya di waktu pagi hingga siang menjelang duhur. Jadi waktu duha itu bukan sejak terbit matahari, tapi sejak matahari naik. Oleh Rasulullah itu diukur dengan tumbak ya, rumhun. Jadi ukuran sholat Idul Adha itu adalah seukuran matahari naik dari ufuknya itu ke matahari itu sekitar 1 tumbak. Ya 4 meteran ya, 1 tumbak teh 4 meteran. Jadi di ukuran kita gitu. Kalau Idul Fitri itu rumhen 2 tumbak. Makanya Idul Adha harus lebih pagi daripada Idul Fitri. Idul Adha lebih pagi daripada Idul Fitri. Ya,
Kalau Idul Fitri kan makan dulu sebelum pergi dan membagikan zakat kan, bagi yang belum zakat, menyerahkan zakat. Makanya agak siang Idul Fitri mah. Pertama makan sebelum berangkat, kedua memberi makan kepada orang miskin. Makanya agak siang Idul Fitri mah. Tapi kalau Idul Adha lebih pagi karena mau kurban dan tidak makan. Kita ada ukuran 2 tumbak dengan 1 tumbak dengan 2,5 tumbak. Iya. Untuk apa fungsinya di sana? Ukurannya aja, ukuran waktu. Bukan fungsinya untuk kepentingan dalam ibadahnya apa ya? Seperti kalau 1 tumbak, misalnya waktu pas kurbannya atau Sholatnya. Jadi artinya gini, untuk menetapkan bahwa sholat Idul Adha lebih cepat, lebih pagi dibanding Idul Fitri. artinya kan belum 1 tumbak, begitu. Kalau lebih pagi belum 1 tumbak ininya matahari. Ya. Yang penting bisa diukur oleh kita, ya, panitia. Iya, ada 2 tumbak dan ada Ya. 2 tumbak dan 1 tumbak gitu. Kalau Idul Fitri 2 tumbak gitu. 2 tumbak lebih siang. Jadi kalau ini di ukuran tumbak matahari itu supaya kita bisa ngukur dari terbit fajar kan. Ya. Jadi kalau terbit fajar itu kan jelas subuh. Ya. Seperti waktu yang lalu umpamanya Idul Fitri teh subuhnya jam 4.45. Sekarang subuhnya 531 4.31. Berarti kalau kemarin 6:30 itu kan berarti berapa menit setelah 2 jam 20 menit kan. Nah, berarti kalau sekarang jangan 2 jam 20 menit. Jadi jam 2 jaman lah gitu. Jam 5.51 Pak. Jam 5.51 menit. Terbitnya. Ya, duhanya. Iya. Jadi jam 4.31 ditambah 2 jam, jadi 6.31. Iya. 6.51. 6.51. Itu waktu duha. Jam 7 lah kurang sedikit. Itu teh tapi harus lebih pagi daripada Idul Fitri. Jadi pokoknya ukurannya lebih pagi lah gitu. Karena kan makanya oleh Rasulullah ukur tumbak itu supaya tidak saklek kan. Kalau diukurnya oleh waktu mah pasti kan pas. Tapi kalau tumbak penglihatan kan tidak saklek. Relatif gitu ukurannya. Yang penting lebih pagi daripada Idul Fitri gitu aja. Kurangi lah, lebih cepat. Lebih cepat mau 10 menit, 5 menit, pokoknya harus lebih pagi. Termasuk waktu duha ya Pak. Nah, sudah termasuk waktu duha. Meskipun lebih pagi juga harus tetap Betul, duha. betul. Jadi harus lebih pagi, harus sudah waktu duha. Karena namanya juga Adha, Idul Adha. Itu sholat Id di waktu duha, Idul Adha. Dan penyembelihannya juga itu adalah waktu duha. Itu batas penyembelihan itu sampai jam berapa? Kurban. Ya. Untuk kurban itu sampai tanggal 13 hari tasyrik. 13 kalau maghrib kan bukan tanggal 13, sudah 14. Jadi artinya kalau diukur sejak waktu duha artinya pasca sholat Idul Adha sampai menjelang maghrib tanggal 13. 3 hari. Ya, jadi 4 hari. 4 hari. 4 hari. Jadi maksudnya nggak ada tentukan gitu. Pokoknya ada 4 hari. Iya, iya. Kenapa tidak ditentukan? Karena Rasul menyebut ayyamut tasyrik, ayyamu dibhin wa aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan hewan kurban dan makan dan minum. Berarti kan kalau ayam itu kan tidak perlu disebut walailatan, tidak disebut malamnya, tidak perlu. Ayam itu hari-hari gitu. Tapi mengatakan yang sangat afdol setelah turun mimbar. Ya setelah selesai khutbah, itu juga yang disebut paling afdol itu kan
penafsiran dari para ulama. Kalau berdasar hadis mah tidak menunjukkan mana yang paling afdol. Mana yang paling afdol. Tidak ditunjukkan kapan saja gitu, asalkan dalam 4 hari tersebut. Maka ada